warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rahmawati, NIM 0211211009, Prodi PGMI semester 3, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dosen pengampu Ibu Lulu Wahyuningsih MPD. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan kognitif. Kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologi yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memikirkan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Perkembangan kognitif menurut Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tenang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Jean Piaget adalah seorang psikologi yang berasal dari Swiss yang mempelajari anak-anak dari awal abad ke-20. Teorinya membahas perkembangan intelektual atau kognitif yang diterbitkan pada tahun 1936 dan masih digunakan sampai saat ini. Teori Piaget berfokus pada anak-anak, mulai dari lahir hingga remaja, dan menjelaskan berbagai tahap perkembangan, termasuk bahasa, moral, memori, dan pemikiran. Ada 4 tahapan perkembangan anak menurut Piaget, yaitu yang pertama, tahap sensori motor usia 18 sampai 24 bulan. Tahapan sensori motor merupakan yang pertama dari 4 tahap dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Teori ini meluas sejak lahir hingga sekitar 2 tahun dan merupakan tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik atau melihat dan mendengarkan dengan tindakan motorik atau menggapai dan menyentuh. Yang kedua, tahap praoperasional atau usia 2 sampai 7 tahun. Tahap praoperasional merupakan tahap kedua dalam teori Piaget. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. 3. Tahap operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Tahap operasional konkret merupakan tahap ketiga dalam teori Piaget. Periode berlangsung sekitar usia 7 sampai 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Yang keempat, tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan pengalaman abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama, karakteristik terhadap sensori motoris. Tahap sensori motoris ditandai dengan karakteristik yang menonjol sebagai berikut. A. Segala tindakannya masih bersifat naluriah. B. Aktivitas berpengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. Yang kedua, karakteristik tahap praoperasional. Tahap praoperasional ditandai dengan karakteristik yang menonjol sebagai berikut. A. Individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. B. Individu telah mampu mengumpulkan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide. 3. Karakteristik tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini ditandai dengan karakteristik menonjol bahwa segala sesuatu dipahami sebagaimana yang tampak saja atau sebagaimana kenyataan yang mereka alami. Jadi, cara berpikir individu belum menangkap yang abstrak meskipun cara berpikirnya sudah nampak sistematis dan logis. Implikasinya terhadap pendidikan. Hakikat belajar menurut teori konkret dijelaskan sebagai sesuatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, perseptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikir.
Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat. Yang keempat, dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang kelima, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah memiliki si belajar. Yang keenam, pemahaman dan retensi akan meningkatkan jika materi pembelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks.